Betul, Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Lur, kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat ini lur menjadi sorotan publik lur. Dulu Bapak Ahmad Lutfi ke Kang Deddy Mulyadi menghina, sekarang Bapak Ahmad Lutfi merana. Mengapa? Tentu ini berkaitan sama sekali dengan bagaimana sikap masyarakat Jawa Barat. Sebagian besar saya kira merasa kecewa pada Ahmad Lutfi, bahkan ada gerakan stop bayar pajak. Wah, ini menarik. Di samping Kang Deddy sekarang yang semakin dicintai oleh masyarakat, yang bukan hanya sekadar masyarakat Jawa Barat, melainkan masyarakat seluruh Indonesia. Di tiap-tiap daerah itu, saya melihat ada orang-orang yang suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Sementara Bapak Ahmad Lutfi, jangankan untuk kemudian di luar daerah Jawa Tengah, untuk di wilayah Jawa Tengahnya saja, banyak kemudian masyarakat yang tidak menyenangi Bapak Ahmad Lutfi itu sendiri. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana kemudian dalam video cuplikan ini akan saya tampilkan bagaimana sikap masyarakat terhadap Bapak Ahmad Lutfi ya. Silakan. Lur, Gubernur Jawa Tengah lur Ahmad Lutfi lur baru-baru ini lur membuat kebijakan baru lur yang kontra dengan rakyat lur. Karena lur baru-baru ini Ahmad Lutfi menaikkan tarif pajak kendaraan lur, membuat masyarakat Jawa Tengah geger lur. Sampai lur banyak warga Jawa Tengah lur membuat postingan di sosial media lur, stop bayar pajak secara serentak. Wow lur, menggemparkan seluruh rakyat Indonesia lur. Bagaimana tidak lur, khususnya di Jawa Tengah lur, peraturan baru oleh gubernur baru lur yang baru menjabat kurang lebih 1 tahun lebih sedikit lur, membuat kebijakan yang kontra dengan rakyatnya lur, dengan cara menaikkan pajak kendaraan lur. Jalur utara, jalur tengah, jalur selatan, mau jalan nasional maupun provinsi kabupaten tidak boleh ada yang bolong. Minimal H-7 sudah ready. Termasuk kalau itu menjadi kewajiban nasional, laporkan saya Pak. Nanti biar kita selesaikan. Demak mantap dengan prioritas pembangunan infrastruktur dasar, jalan usaha tani, jaringan irigasi pertanian, stimulan produksi dan pemasaran bagi petani, nelayan, petani. Lur, kowe iki jane do ngerti apa ora to? Jarene pajak kendaraan bermotor muda itu. Pajak muda ora gelem bayar, meh boikot. Itu sebenarnya pajak di Jawa Tengah itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kan ada undang-undang tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Di dalam undang-undang itu intinya pokoknya pajak itu adalah 1,2%, opsen 66%, sehingga total adalah 2%. Nah, untuk Jawa Tengah ini kalau diakumulasikan, dihitung itu di bawah ketentuan tersebut. Besarnya hanya 1,75. Kalau dibanding dengan Jawa Timur lebih berat, itu 2%. Jawa Barat juga sedikit lebih berat, 1,86%. Nah, Jumat kemarin, Pak Sekda sudah memastikan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor. Eling-eling, sebelum ngajak boikot, dibaca dulu aturannya dengan jelas. Ben ora kicinan lur. Oke? Lur, kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat ini lur menjadi sorotan publik lur. Setelah 10 bulan masa jabatan mereka menjadi seorang gubernur,
Wah, Lur, menarik nih Lur. Hasil kerja nyata khususnya pada sektor infrastruktur perbaikan jalan Lur, yang sekarang menjadi perhatian warga Jawa Tengah dan Jawa Barat Lur. Mereka seringkali membandingkan Lur, jalan yang ada di Jawa Tengah dan jalan yang ada di Jawa Barat Lur. Oh ya Lur, saya ingat Lur, beberapa waktu lalu Lur, Bapak Ahmad Lutfi mengatakan Lur, masa ada gubernur tukang konten, sedikit-sedikit dibikin konten. Kegiatan apa dibikin konten? Bantu orang bikin konten. Halo guys, itu Lur, olok-olok dari seorang Ahmad Lutfi kepada Kang Deddy Mulyadi Lur. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri Lur, hasil kerja nyata dari seorang Kang Deddy Mulyadi Lur. Jalan-jalan di Jawa Barat rapi, indah, di samping-samping dibikin taman-taman Lur. Dan hampir 99% jalan yang ada di Jawa Barat semuanya mulus Lur, dicor dan diaspal dengan baik. Justru berbanding terbalik Lur, keadaan yang ada di Jawa Tengah Lur, khususnya Jawa Tengah Lur, seringkali warga buat konten jalan rusak di sana, di sini, di kota ini, di kota sana. Dan sekarang Lur, khususnya daerah Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Semarang Lur, masyarakat sedang dilanda banjir Lur. Musibah banjir Lur, yang seringkali terlambat ditangani oleh pemerintahan daerah Lur. Dan khususnya hari ini Lur, dan kemarin terjadi demo besar-besaran Lur di daerah Pekalongan karena terlambatnya mengatasi bencana banjir di daerah Pekalongan Utara sana Lur. Itu sedikit intermezzo Lur. Kira-kira Lur, sampean jika disuruh menilai Lur antara Jawa Barat dan Jawa Tengah Lur, sampean pilih bagusan yang mana Lur? Ketik Lur di kolom komentar. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duwe gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikatain malaikat Jibril api. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak.
Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuman fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktu sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogianya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar Gubernur Jawa Tengah versus Gubernur Jawa Barat, kalau mereka mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, kira-kira siapa yang bakalan berpotensi menang antara Pak Lutfi atau Kang Deddy Mulyadi? Silakan berkomentar di kolom komentar. Tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silakan. Nek aku banget. Usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Halo guys. Betul banget Pak, jadi kita itu nggak usah main media, nggak usah halo guys. Kerja itu harus ikhlas aja. Masyarakat itu nggak usah tahu kinerja pemimpin itu seperti apa, anggarannya kemana. Pada dasarnya ikhlas itu yang bermainnya adalah hati ya. Kita mau pakai media, mau enggak, yang penting hati. Kan hati itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, saya sebagai warga Jawa Barat ya, saya menilai gubernur saya, beliau itu YouTuber ya. Tapi dengan adanya konten, dengan adanya media, masyarakat itu bahkan se-Indonesia jadi tahu gitu, kinerjanya kepala daerah, anggaran, dan segala macam kita tuh jadi tahu. Tapi kalau soal ibadah yang langsung berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, gubernur saya nggak mau dipublikasikan, terkecuali dalam ketidaksengajaan ya. Tapi kalau untuk kinerja di masyarakat, beliau itu sengaja dipublikasikan biar masyarakat kita tahu. Halo guys. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku banget. Lah, kok malah nyindir? Udahlah Pak, sesama gubernur itu harus saling support, ya kan? Untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk kepentingan masyarakatnya, kan gitu. Toh juga kan tujuannya pasti sama kan, ingin mensejahterakan masyarakat, memberikan yang terbaik untuk provinsinya, kan gitu. Ya udahlah, kita bareng-bareng saling support kan enak gitu kan. Kalau misal semua gubernur kita saling kerjasama gitu kan, saling ngasih tahu yang terbaik buat yang lebih baik lagi kan gitu Pak, ya kan. Pokoknya semangat terus untuk para gubernur untuk ngasih yang terbaik buat masyarakatnya. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oke, satu nuhun sadayana, sampurasun. Luar biasa untuk KDM ya, bagaimana nih KDM terhadap bawahannya ya, staf-stafnya. Coba perhatikan di PT ini, di video ini. Saya kalau ke pegawai di Pemda, lihat ruangannya kotor, nggak dicat,
kacanya pecah. Beresan sih ya. Pak, nggak ada APBD-nya, nggak ada anggarannya, beresan sih ya. Di mana mimitina? Sia aing nyaho pamajikan sia dua. Boga ima, sia gaji letik bisa nyandung anak kuliah. Sia boga duit di mana? Di ruangan ieu. Kunaon ruangan ieu ku sia teu diberesan. Ai imah nu ngora maneh halus. Di mana sia gablek duit? Nggak bisa, Pak. Saya ngasih tahu bagi semua apapun yang ingin meniti karir, kalau Anda ingin berhasil dalam sebuah karir. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang KDM gubernur paling baik nih ya? Coba komen di sini ya. Komen di sini, like dan Oke, itu dia ya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat Jawa Tengah yang sangat geram terhadap kebijakan Bapak Ahmad Lutfi, dikarenakan kebijakan yang dianggap memberatkan mereka dengan menaikkan angka pajak kendaraan. Yang kita tidak tahu bagaimana masyarakat membayar pajak tersebut. Mungkin ada yang kendaraannya digunakan untuk ojol, sementara angsuran masih harus dibayarkan setiap bulan, di mana kerjaan mereka yang sebetulnya tidak menentu juga. Kita melihat juga angka UMR di Jawa Tengah itu tidak ada apa-apanya dengan Jawa Barat. UMR tertinggi kan ada di Jawa Barat, di daerah Bekasi dengan kurang lebih sekitar 5,9 atau 6 jutaan. Sementara di daerah-daerah lain ya hampura, punten, ya sudah di Bekasi, kemudian Jakarta, Banten, daerah Cilegon itu sudah paling tinggi bayarannya. Nah, kalau kita melihat atau merujuk Jawa Tengah, kalau memang pemerintah menginginkan kenaikan pajak tinggi, ya seharusnya pemerintah juga bisa untuk menekan perusahaan atau menekan angka perekonomian yang ada di Jawa Tengah agar supaya bertumbuh secara signifikan. Karena kalau seumpama Jawa Tengah ini bertumbuh secara perekonomian secara signifikan, tentu mereka untuk membayar pajak tidak akan mengalami kekurangan atau tidak akan mengalami hal yang bisa membuat mereka repot. Kenapa? Karena ya pendapatan mereka sudah di atas rata-rata seumpama. Bisa tidak pertanyaan pemerintah? Ya kalau tidak ya sudah. Nah, dulu kan Bapak Ahmad Lutfi, halo guys, sambil plak mic itu. Sekarang malah Bapak Ahmad Lutfi lagi puasa, emang suka kieu mulutnya ya. Bulan puasa namanya mang. Jadi agak gimana ngomongnya ya. Jadi gitu. Oke, barangkali itu saja teman-teman, terlebih dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.